Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan Yesus sebagai sahabat. Sekali lagi, Yesus sebagai sahabat. Saudara-saudara, tentunya ketika kita berbicara tentang sahabat, maka setiap kita pasti memahami arti dari sebuah persahabatan. Dan ketika saya bertanya, apakah kita punya sahabat? Tentunya kita akan menjawab bahwa saya punya sahabat. Sangat ironis sekali Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika kita sebagai manusia yang normal, lalu kemudian kita tidak punya sahabat. Nah, ketika kita berbicara tentang sahabat, saudara, maka tentunya yang ada dalam pikiran kita ialah bahwa siapa yang ada di samping saya setiap waktu di saat saya membutuhkannya. Siapa gerangan yang kemudian ada dalam situasi-situasi sulit hidup saya. Dan mungkin yang muncul dalam pemikiran kita bahwa itu adalah sahabat kita. Tetapi berjalan dengan waktu Bapak Ibu saudara-saudara, maka waktulah yang akan mengujinya. Apakah kemudian sahabat kita tetap setia bersama dengan kita? Apakah kemudian sahabat kita tetap konsisten dan tetap komitmen yang kemudian terus menjadi sahabat kita? Saudaraku yang terkasih, ketika kita memikirkan hal itu, maka saya hari ini, saudara, akan menyampaikan sebuah kabar baik bagi kita, bahwa kita punya sahabat yang luar biasa. Sahabat yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat yang terus setia, bahkan di saat kita tidak setia sekalipun. Dia adalah sahabat yang sempurna, yang selalu ada dan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau sahabat yang kita lihat kadang-kadang bisa mengecewakan saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa sahabat yang paling terdekat adalah suami, istri, anak-anak, yang saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, mereka bisa menjadi sahabat yang mengecewakan kita. Mereka bisa menjadi satu sahabat yang kemudian akan membuat kita ditinggalkan. Itu bisa terjadi. Tetapi tahukah saudara bahwa sekali lagi ada satu sahabat kita, ia tetap ada. Bahkan dalam keberdosaan kita sekalipun, ia selalu ada bagi kita. Boleh katakan amin? Saudara-saudara, karena itu Yesus adalah sahabat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi orang percaya? Saya akan memberikan poin-poin penting untuk kita, bagaimana memahami kehadiran Yesus itu sebagai sahabat dalam diri kita. Sekaligus kita ingin memahami fungsi daripada persahabatan kita antara kita dengan Yesus, saudara. Maka poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian ialah bahwa Yesus adalah sahabat yang hadir di saat suka dan duka. Sekali lagi bahwa Yesus adalah sahabat yang hadir dalam saat suka dan duka, saudara. Yesus hadir dalam hidup kita tidak hanya saat-saat kita dalam sukacita, saat kita bersenang-senang, saudara, tetapi juga dalam saat-saat kita berduka, bahkan dalam kesedihan, saudara. Kadang-kadang manusia ketika kita menjadikan sahabat, dia hanya kadang-kadang hadir di saat kita bersuka cita. Bahkan kadang-kadang hadir di saat kita punya uang.
Kadang-kadang ada ketika kita masih sehat, saudara. Kadang-kadang mereka hari ketika kita masih berarti bagi mereka. Tapi ketika kita sudah tidak lagi berarti bagi mereka, maka pudarlah persahabatan itu. Tanya kabar saja sudah tidak, saudara. Apalagi ketika kita sudah tidak punya uang lagi, kita tidak lagi berarti bagi mereka, maka mereka bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus, saudara, bahkan dia hadir dalam kesedihan kita. Tahukah saudara bahwa Yesus pernah menangis? Siapa yang tahu bahwa Yesus pernah menangis? Saat kapan Yesus menangis, saudara? Mahasiswa tahu? Adakah adik-adik mahasiswa tahu bahwa Yesus pernah menangis? Halo? Ada? Kalau ada yang tahu di mana ayatnya, nanti Kak William yang akan kasih hadiah. Ada? Tidak ada yang tahu. Di mana terdapat? Coba lihat Yohanes pasal 11 ayat 35. Yohanes pasal 11 ayat 35. Yohanes pasal 11 ayat 35. Sudah dapat? Ayo baca sama-sama. 2, 3. Masih mau baca? Hanya sepenggal itu, saudara. Kalimatnya menyatakan, maka menangislah Yesus. Menurut saudara, apakah Yesus bisa menangis? Sangat ironis ketika Yesus menangis sebagai Tuhan, tapi itulah kemanusiaannya saat itu. Kapan dia menangis? Ketika saudaranya, sahabatnya yang paling dekat dengan dia meninggal. Siapa itu? Lazarus. Lazarus dengan Yesus adalah sahabat yang dekat, saudara. Dan ketika Lazarus meninggal saat itu, maka hati Yesus pilu dan ia menangis. Kalau menangis kira-kira tertawa atau mengeluarkan air mata? Pasti mengeluarkan air mata, saudara. Dapat dibayangkan Yesus mengeluarkan air mata untuk seorang manusia yang bernama Lazarus. Ia menangis, maka menangislah Yesus. Saudara, saya tidak terlalu banyak berbicara tentang peristiwa Lazarus. Tetapi yang saya mau katakan di sini ialah bahwa Yesus merasakan duka dan kesedihan yang dirasakan oleh saudara-saudara Lazarus. Lazarus punya saudara, Maria dan Marta. Dan kemudian ia datang bersama-sama dengan mereka menangis dalam situasi duka. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sahabat yang hadir dan peduli dalam setiap situasi kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah saya dan saudara menyadari bahwa ketika kita ada dalam kesedihan, maka Yesus pun menjadi sedih. Ia merasakan benar akan kesedihan kita, akan pergumulan kita, saudara. Siapa di sini yang pernah bersedih karena satu pergumulan? Siapa di sini yang pernah menangis karena satu kesedihan? Tidak ada yang angkat tangan. Semuanya? Kau sedih karena kau ditinggalkan sahabatmu yang kemudian sebenarnya adalah pacarmu. Ada yang pernah sedih? Banyak. Banyak? Kakak Wela pernah? Pernah? Ada yang pernah bersedih di sini karena kehilangan orang yang saudara cintai? Orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya kesedihan. Tahukah bahwa dalam kesedihan itu, saat kita bersahabat dengan Yesus, ia kemudian merasakan kesedihanmu. Dan ketika hari ini kau merasakan kesedihan itu, sampai di gereja ini mungkin kau merasakan kesedihan, ingatlah bahwa Yesus adalah sahabatmu yang bahkan merasakan kesedihan yang kau alami.
Amin. Dia merasakan kesedihan itu. Ia turut merasakan. Karena itu, mari pahami posisi kita sebagai sahabat Tuhan, sahabat Yesus. Dia begitu dekat, bahkan dia merasakan kesedihan yang sedang kita alami. Itu yang pertama. Maka yang kedua, bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi orang percaya? Yang kedua, Yesus menjadi sahabat yang memberi pengampunan yang besar. Sekali lagi, Yesus adalah sahabat yang memberi pengampunan yang besar. Saudara, kita buka dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34 yang sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara tahu peristiwa itu pada saat Yesus ada dalam penyaliban. Yesus disalibkan. Kemudian dalam situasi penyaliban itu, tahukah saudara dan saya, di sekeliling orang-orang yang ada di sekitar penyaliban itu sedang mencaci maki Yesus. Bahkan mereka sedang mengolok-olok Yesus. Mereka sedang mencucukkan tombaknya kepada Yesus, melakukan hal-hal yang sangat biadab, saudara, bagi Yesus. Tapi tahukah saudara, dalam situasi yang sangat sulit bagi Yesus, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara, ketika engkau punya sahabat di dunia ini, berapa banyak dosa yang kau lakukan, berapa banyak kesalahan yang kau lakukan, lalu sahabatmu masih mengampuni kamu, masih menerima kamu apa adanya. Atau ketika engkau salah di depan sahabatmu, dia kemudian melupakan semua kebaikan-kebaikan yang kau lakukan. Ia kemudian meninggalkanmu, ia kemudian memblokir nomormu, saudara, nomor WA. Ada di sini yang pernah diblokir? Ketawa-ketawa, ya kan? Atau Anda memblokir sendiri? Kesalahan yang kita lakukan kadang-kadang tidak lagi bisa membuat orang lain di sekitar kita untuk mampu menerima kita. Bahkan mereka mencaci maki kita, mengolok-olok kita, saudara. Tapi tahukah Yesus, bahkan dalam penyaliban tidak ada alasan untuk bisa mengampuni, saudara. Yang ada menjadi alasan Yesus adalah kebencian demi kebencian, kemarahan demi kemarahan. Tetapi ia kemudian berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita juga sebagai sahabat sebenarnya, bagi sesama kita, semestinya ini adalah bagian daripada kehidupan kita, yaitu kemampuan kita untuk mengampuni dan berkata, "Ampunilah mereka." Boleh katakan amin? Ampunilah mereka. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus mampu mengampuni dan mampu menerima orang-orang yang seketika itu tidak setia kepadanya. Kalau ditanya, saudara, anak-anak muda, berapa banyak kita melakukan kesalahan setiap hari? Halo? Kalau kita hitung, mulai bangun pagi, ya, belum sempat sarapan sudah berdosa. Dalam satu hari, ketemu siapa, ketemu dengan siapa, bergaul dengan siapa, sudah berdosa. Di tempat tidur, sekalipun pikirannya kemana-mana,
tangannya kemana-mana, melacak internet, sudah berdosa. Sebelum keluar dari kampus, ketemu siapa, dengan siapa, sudah berdosa. Sebelum tidur dan lain sebagainya. Ketika seorang diri di kamar, apa yang sedang kau pikirkan? Sudah berdosa. Terlalu banyak dosa kita. Tapi tahukah, ada satu sahabat kita, bahkan dalam ketidaksetiaan kita, asalkan kita mengakui dosa kita di hadapannya, ia adalah sahabat yang memberi pengampunan yang besar kepada kita. Amin. Ia adalah sahabat yang mau menerima dan mengampuni saya dan saudara. Boleh katakan amin? Maka yang selanjutnya, saudara, yang ketiga, bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi orang percaya. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat yang memberi kasih yang tak tergantikan. Sekali lagi, bahwa Yesus adalah sahabat yang memberi kasih yang tak tergantikan. Yesus adalah sahabat yang mengasihi kita dengan kasih yang tak tergantikan, saudara. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau mungkin kita punya banyak sahabat, siapa di sini punya sahabat lebih daripada satu? Ada yang lebih daripada dua? Angkat tangannya yang lebih daripada dua sahabatnya. 3, mungkin 10 punya sahabat. Ada banyak sahabat? Kalau kita punya banyak sahabat, tinggal pilih saja. Kalau dia mengecewakan, pindah lagi sahabat satu. Ini membuat saya jengkel, masih ada sahabat C. Menjengkelkan lagi, masih ada sahabat ini. Habis sahabat kita, kembali lagi menjadi sahabat satu lagi. Kita bisa ganti-ganti sahabat kita. Siapa yang menyenangkan saat-saat situasi kita butuhkan. Tetapi tahukah, ada satu sahabat yang tidak bisa tergantikan. Tahukah saudara? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Dia sahabat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Siapa yang kita anggap sebagai sahabat baik sekali? Oh, baik sekali orangnya, perhatian sekali, ya. Tetapi ada satu sahabat yang tidak bisa menggantikan posisinya dalam diri kita sebagai orang percaya. Dia adalah Yesus namanya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, sudah dapat? 15 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 13, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Amin. Adakah sahabat kita yang berani mempertaruhkan nyawanya, saudara, untuk kita sebagai sahabatnya? Atau kita sebagai sahabat orang itu, kita berani mempertaruhkan nyawa kita? Bahkan waktu kita pun, saudara, kadang-kadang kita sulit untuk mempertaruhkan waktu kita untuk sahabat kita. Uang kita, bahkan kita tidak mampu memberi untuk sahabat kita, saudara. Mempertaruhkan uang kita untuk sahabat kita, mungkin itu sulit untuk kita lakukan. Apalagi mempertaruhkan nyawa kita, saudara. Adakah di sini yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi sahabatnya? Halo? Berani mati demi sahabat? Belum ada? Tapi Yesus sudah melakukannya. Dia adalah gambaran sahabat yang berani memberi nyawanya bagi sahabatnya. Dia adalah sahabat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia sahabat yang berani bahkan memberikan nyawanya. Dia berkorban untuk saya dan saudara. Yesus rela mengorbankan nyawanya di salib agar kita dapat hidup dalam kasih-Nya. Karena kasih-Nya tidak dapat digantikan oleh apa dan siapapun. Dia adalah sahabat kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saudara,
bagaimana Yesus menjadi sahabat bagi orang percaya. Yang keempat, kalau yang pertama tadi saudara, Yesus adalah sahabat yang hadir dalam saat duka dan suka. Yang kedua, Yesus adalah sahabat yang memberi pengampunan yang besar. Yang ketiga, Yesus adalah sahabat yang memberi kasih yang tak tergantikan. Yang keempat, saudaraku, Yesus adalah sahabat yang tidak kompromi dengan dosa. Wah, ini saudara. Yesus adalah sahabat yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebaik-baiknya kita dengan sahabat kita saudara, maka yang paling penting yang harus kita ingat, tidak boleh kompromi dengan dosa. Tetapi ada banyak sahabat hari-hari ini kompromi dengan dosa. Dia bersengkongkol di dalam keberdosaan. Dia bersengkongkol dalam niat-niat yang tidak baik, bahkan dalam kejahatan saudara. Apa? Misalnya dengan temannya, dengan sahabat dekat, di kos-kosannya, gantian kita ya, kali ini kau tunggu saya di pintu, kalau ada orang datang tinggal kau bersiul. Itu artinya ada orang masuk. Jagai kami ya, karena pacarnya masuk, temannya, sahabatnya disuruh jaga pintu. Kalau ada orang lain masuk tinggal bilang, maka kami akan bubar. Gantian kita ya. Adakah seperti itu saudara? Tidak ada? Semoga tidak ada ya. Ada tidak ada yang mengaku. Kalau ada bertobat saudara. Kadang-kadang begitu kan. Ayo aku perkenalkan kau dengan sahabatnya. Habis uangku. Tidak ada lagi kiriman. Orang tuaku sakit-sakitan. Ditambah lagi saya punya kakak juga sudah bangkrut dan lain sebagainya. Maka sahabat yang beritahu, kalau mau kok gampang, aku kasih kenal kau sama orang itu. Berapa? Ya lumayan, bisa beli HP. Adakah sahabat seperti itu? Tidak ada, amin. Ya, kalau ada bertobat, amin. Sudah bukan seperti sahabat. Tetapi Yesus adalah sahabat yang tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun dia sayang dengan kita, yang merasakan duka cita yang kita alami, ia betul-betul merasakan dan turut merasakan situasi sulit yang kita alami. Tetapi ia adalah sahabat yang tidak kompromi dengan dosa. Bayangkan saudara, dalam satu peristiwa Ibrani pasal 4 ayat 15. Bukan peristiwa, ada satu kalimat yang penting. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sudah dapat? Baca bersama-sama 2, 3. Sebab iman besar yang kita punya bukan dari iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Luar biasa. Yesus adalah imam besar. Dia adalah kepala daripada kita, kepala gereja, saudara. Sebagai seorang kepala daripada gereja, sebagai seorang imam, bahkan ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia begitu dekat dengan kita. Di saat kita lemah, dia ada, dia hadir. Di saat kita susah, dia hadir dalam kehidupan kita. Dia menjadikan sahabat untuk kita, saudara. Tetapi dalam hal dosa, dia berkata tidak. Tidak untuk dosa, saudara. Jangan karena Yesus menjadi sahabat kita lalu kita seenaknya hidup dalam keberdosaan kita. Jangan karena Yesus merasakan bahkan dia mengampuni dosa terbesar kita sekalipun, lalu dia kompromi dengan dosamu. Ingat bahwa setiap dosa ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Ingat bahwa apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, satu kelak nanti kita akan tuai atas dosa yang kita lakukan, saudara. Sekalipun Yesus adalah sahabat kita, ia begitu dekat dengan kita, tetapi ia adalah orang pribadi, seorang pribadi yang sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Karena itu saudaraku yang terkasih, kiranya ini menjadi perhatian kita, bahwa Yesus memang adalah sahabat kita. Ia hadir dalam segala situasi dalam keadaan kita yang mungkin penuh dengan pergumulan. Ia mengampuni keberdosaan kita yang begitu besar. Ia adalah sahabat yang memberi kasih dengan kasih yang tidak tergantikan. Tapi ingat satu hal, bahwa ia juga adalah sahabat yang tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Jaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Jaga hidup kita menjadi hidup yang benar. Jadikan diri kita juga menjadi sahabat yang berkualitas. Jangan hanya sekedar kita memanfaatkan Yesus sebagai sahabat kita karena dia pengampun dosa, karena dia selalu hadir, karena dia merasakan kondisi kita. Tapi kita lupa juga bahwa kita perlu memberi kontribusi yang penting. Sebagai sahabat terbaik kita, kita perlu memberi hadiah yang terbaik juga. Kita memberi yang terbaik atas hidup kita. Apa itu, saudaraku? Adalah kehidupan kita yang kudus, kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan, kehidupan yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga kelak nanti kita tidak hanya dijadikan sebagai sahabat, bahkan kita akan menjadi mempelai perempuan surga. Satu kelak nanti kita dinikahkan dalam satu pernikahan atau perkawinan anak domba Allah di awan-awan. Dan Yesus Kristus tidak lagi datang sebagai sahabat, tapi datang menjadi seorang suami bagi gerejanya. Karena gerejanya digambarkan sebagai perempuan-perempuan surga. Sementara Yesus sebagai kepala gereja itu digambarkan sebagai mempelai pria surga. Kalau kita hidup menjaga kekudusan kita, maka kita dilayakkan satu kelak nanti untuk menjadi permaisurinya Tuhan, masuk dalam tahta dalam kerajaannya bersama suami, yaitu Yesus Kristus. Saat kita terus mempertahankan hidup kita benar, setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara, mari kita naikkan pujian yang pertama dari